Menurut beberapa sumber, sebelum Allah menciptakan bumi, manusia, malaikat, jin, dan yang lainnya, Allah terlebih dahulu menciptakan aras. Para ulama mengatakan, sebelum Allah menciptakan aras, tidak ada zat selain Allah. Kemudian yang kedua, setelah Allah menciptakan aras, Allah menciptakan kalam. Kemudian setelah kalam diciptakan, Allah pun berfirman kepada kalam. Allah memerintahkan kepada kalam untuk mencatat segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka kalam pun kemudian mencatat segala takdir. Tidak ada satupun segala sesuatu kecuali berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua catatan telah kering, maka disimpanlah di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menjaganya. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi yang dimulai pada hari Ahad sampai hari Jumat. Begitulah kata para ulama, Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Begitulah Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari Jumat. Dan kiamat pun akan terjadi pada hari Jumat. Allah pun menciptakan makhluk pertama yaitu malaikat. Setelah itu Allah pun menciptakan jin. Dan jin inilah yang akan menjadi penghuni pertama bumi. Karena sifat jin yang lebih banyak membuat kerusakan di bumi, maka mereka pun saling berperang dan menumpahkan darah. Akhirnya terjadi banyak kerusakan di permukaan bumi. Lalu Allah pun memilih dari antara mereka yang paling soleh. Jin yang paling soleh itu bernama Azazil. Allah pun mengutus Azazil bersama para malaikat untuk memperbaharui jin-jin yang ada di bumi. Ditangkaplah jin-jin yang jahat yang berada di bumi. Lalu mereka pun dilemparkan ke berbagai penjuru bumi. Dan kemudian bumi pun dapat tenang setelah diurus oleh Azazil. Setelah itu, Azazil pun diangkat ke langit oleh Allah dan menjadi raja bagi seluruh jin. Ia pun diangkat oleh Allah dan diberikan amanah untuk menjadi penjaga surga. Kemudian setelah itu Allah pun memulakan penciptaan manusia pertama. Dan Allah pun akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Maka makhluk Allah yang lainnya pun berkata kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan orang-orang ini merusak bumi?" "Ya Rob, apakah engkau hendak menjadikan ciptaanmu itu orang yang merusak dan yang menumpahkan darah di sana?" Maksudnya di bumi. "Sementara kami," kata para malaikat, "makhluk yang senantiasa bertasbih memujimu." Maka Allah pun berkata pada para malaikat, "Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu." Kemudian Allah pun menciptakan manusia dari cidukan tanah. Allah menciptakan manusia dari berbagai macam warna tanah. Ada tanah yang berwarna putih, ada tanah yang berwarna hitam, ada tanah yang berwarna merah. Dan ada pula riwayat yang mengatakan ada tanah yang berwarna kuning. Dan ada pula warna-warna yang bercampur di antara warna-warna ini. Dan dari sinilah para ulama mengatakan asal-usul warna kulit manusia. Dan kemudian dari tanah-tanah yang diambil, ada tanah yang tidak baik. Ada pula tanah yang baik. Ada tanah yang susah diambil. Dan ada pula tanah yang mudah diambil. Dan ada pula tanah yang bercampur di antara keempat unsurnya. Dan dari sinilah pula mengapa keturunan Adam ada yang baik, ada yang jahat, ada yang keras kepala, dan lain sebagainya. Di antara proses pengambilan tanahnya, Allah mengutus malaikat Jibril. Jadi ketika itu Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah dari bumi. Namun bumi berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Jibril tidak mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril tidak bisa mengambil tanah dari bumi dan kemudian kembali kepada Allah. Kemudian Allah pun mengutus Mikail untuk mengambil tanah dari bumi. Bumi pun kembali berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Mikail tidak mengambil tanah dari bumi. Dan Mikail pun gagal mengambil tanah, ia pun kembali kepada Allah. Kemudian Allah pun mengutus malaikat maut untuk mengambil tanah dari bumi. Bumi pun meminta perlindungan kepada Allah agar malaikat maut tidak mengambil tanah dari bumi. Dan malaikat maut pun berkata, "Sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, aku juga berlindung kepada Allah agar aku tidak akan kembali kepada Allah sebelum aku mengambil tanah darimu." Akhirnya malaikat maut pun berhasil mengambil tanah dari bumi, lalu kembali kepada Allah. Dari tanah inilah kemudian Allah pun menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Jangan pernah membayangkan tangan Allah sama seperti tangan makhluk seperti manusia dan yang lainnya. Karena sesungguhnya laisa kamitslihi syai'un.
Tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah atau sama dengan Allah. Maka apapun yang ada dalam bayanganmu, maka itu bukanlah Allah. Maka ketika Allah mengatakan menciptakan Adam dengan tangannya sendiri, jangan pernah membayangkan apapun karena tidak akan pernah terbayangkan. Ini sangat-sangat penting untuk diketahui dan dipahami. Para ulama mengatakan hikmah di balik Allah menciptakan Adam dengan tangannya sendiri adalah supaya iblis tidak dapat sombong di hadapan Adam. Tidak ada riwayat yang mengatakan kalau iblis diciptakan dari tangan Allah. Iblis diciptakan dari ujung nyala api. Kemudian Allah pun membentuk Adam dengan sebaik-baik bentuk. Bentuk yang tidak sama dengan bentuk-bentuk makhluk Allah yang lainnya. Bentuk yang paling sempurna di antara bentuk-bentuk yang lain. Ketika Allah membentuk Nabi Adam dengan sebaik-baik bentuk, Allah membiarkannya ada yang menyebutkannya selama 40 tahun sebelum ditiupkan ruh ke dalam bentuk Nabi Adam. Ketika Allah menciptakan bentuk Nabi Adam, malaikat pun datang kepada Allah dan bertanya kepada Allah, "Ya Rob, apakah engkau akan mengulang 2 kali menciptakan makhluk yang akan merusak bumi, menumpahkan darah, sementara kami adalah makhluk yang terus memujimu dan bertasbih kepadamu?" Alasan malaikat berkata seperti ini karena malaikat punya pengalaman dengan bangsa jin yang merusak bumi. Kemudian Allah pun berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Saya yang menciptakan lebih tahu dibanding engkau. Barulah kemudian para malaikat paham dari keturunan Adam ada yang menjadi para nabi dan rasul, yang tingkat kemuliaan para nabi dan rasul melebihi kemuliaan malaikat. Dari golongan manusia juga keluarlah para syuhada, keluarlah para orang-orang soleh, keluarlah para orang-orang yang benar. Sedangkan para iblis, ketika Allah menciptakan Adam sebelum ditiupkannya roh, iblis pun bolak-balik kemudian memegang-megang Adam. Kemudian masuk ke dalam lubang hidung dan keluar dari lubang telinga, masuk dari lubang hidung dan keluar dari lubang dubur. Begitulah tingkah iblis kepada bentuk Nabi Adam. Kemudian iblis berkata kepada para malaikat, "Kalau seandainya makhluk ini diserahkan kepadaku, akan kuhancurkan dia." Ketika waktu yang ditentukan datang, di mana Allah meniupkan ruh kepada raga Nabi Adam, dikumpulkanlah para malaikat dan iblis. Ketika Allah meniupkan ruh sampai ke dalam tenggorokan Nabi Adam pun bersin, dan kemudian malaikat berkata kepada Adam, "Katakanlah Alhamdulillah." Maka kemudian Adam pun diperintah mengucap Alhamdulillah. Maka ketika Allah mendengar Adam memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun berfirman, "Yarhamuka Rabbuk," yang artinya Rabbmu telah merahmatimu. Kemudian ketika ruh terus masuk ke dalam jasad Nabi Adam alaihissalam dan mata Adam pun sudah mulai melihat, dia sadar bahwa dia sedang berada di surga. Maka ketika ruh Adam telah sempurna, ia langsung memakan buah-buahan yang ada di dalam surga. Semua buah-buahan yang ada di dalam surga dihalalkan untuk Adam, kecuali satu yang tidak boleh dimakan oleh Adam. Ketika Nabi Adam sempurna, ruh dan jasadnya, maka Allah pun menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Allah pun berfirman, "Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un." Seluruh malaikat bersujud kepada Adam dan memuliakan Adam. Namun, ada satu makhluk yang menentang Allah. Kemudian Allah pun bertanya kepada makhluk ini, "Kenapa engkau tidak bersujud? Kenapa engkau tidak bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku?" Makhluk ini pun berkata kepada Allah, "Ya Rob, saya lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah." Dari situlah kemudian Allah marah kepada iblis. Inilah maksiat pertama di langit yang dilakukan oleh iblis. Ia tidak mau mematuhi perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Allah pun melaknat iblis dan mengusir iblis keluar dari surga. Lalu iblis pun keluar dari surga dan dikembalikan kepada asal mula penciptaan jin, yaitu di dunia. Beberapa ulama mengatakan iblis adalah bagian dari jin. Kemudian Adam pun hidup di dalam surga sendirian. Di surga yang sangat indah, Adam pun merasakan kesepian. Kemudian Adam pun tertidur. Setelah Adam bangun, tiba-tiba ada perempuan di sampingnya. Perempuan itu ialah Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok yang diambil dari tulang rusuk Adam.
Ketika Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, Allah pun berfirman, Uskun anta zaujukal jannah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. masuklah, ajak istrimu ke dalam surga. Hiduplah di situ, makanlah sesukamu. Tetapi jangan engkau dekat-dekat pohon ini. Tetapi Adam lupa akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, iblis masuk ke dalam surga dan menggoda Adam dan Hawa. Iblis pun berkata pada Adam dan Hawa, "Boleh jadi, kalau engkau memakan buah larangan ini, engkau akan dijadikan malaikat oleh Allah, atau engkau akan kekal berada di dalam surga. Allah tidak mau engkau kekal di dalam surga." Adam pun mulai tergoda. Tapi Adam tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Akhirnya, iblis pun menggoda istri Adam. Dan akhirnya mereka pun tergoda oleh iblis dan memakan buah larangan itu. Ketika Allah mentakdirkan Adam dan Hawa memakan buah larangan, Allah pun mengusir Adam dan Hawa dari surga. Disinilah ketiga makhluk itu diusir, yaitu Adam, Hawa, dan iblis. Beberapa riwayat mengatakan Adam diturunkan di India dan Hawa diturunkan di Mekah, dan mereka pun berjumpa di bukit Jabal Rahmah. Ketika Adam diturunkan di bumi, Adam pun menangis sejadi-jadinya. Ia menyesal bukan karena dikeluarkan dari surga, tapi karena melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Perbedaan antara iblis dan Adam ketika diturunkan ke surga, Adam memohon ampun kepada Allah, sedangkan iblis malah minta penangguhan usia sampai hari kiamat. Jadi iblis adalah makhluk yang tidak akan mati sampai hari kiamat tiba. Dan keturunan iblis akan terus mengganggu dan menggoda keturunan Adam sampai hari kiamat tiba.